Yo, what's up yang lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back. This is my channel, Muhammad Ismail. Oke, coy, seperti biasa di video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lu pada, baik itu cerita bahagia, sedih, ketawa, seneng, susah, hidup gembira ya. Gak usah berlama-lama, langsung aja ke cerita yang pertamanya nih. Let's go. Ada apanya nih? Halo, buat lo yang lagi dengerin cerita ini. Halo, buat lo yang lagi dengerin cerita ini, semoga hari lo masih bisa dilewatin dengan napas yang cukup. Amin. Perkenalin, gue salah satu banyak orang di usia 20-an yang lagi nyari hidup. Sama sih, gue juga lagi nyari apa sih nih sebenarnya gue itu gitu loh. Dulu gue ngerasa kenal banget sama diri gue sendiri, tahu apa yang gue suka, apa yang bikin gue senyum, dan apa yang pengen gue kejar. Tapi entah sejak kapan semua itu mulai kabur. Gue bangun pagi jalanin hari tapi rasanya kosong. Gue ketawa tapi nggak ngerasa bahagia. Gue sibuk tapi ngerasa nggak hidup. Cerita ini gue bagi bukan buat nyalain siapapun, tapi buat jujur karena mungkin lu juga pernah ngerasa kayak gini. Gue juga lagi ngerasain hal yang sama sih, friend. Ngerasa hidup jalan terus tapi diri lo ketinggalan entah di mana. Waduh, nih relate banget sama gue nih. Karena mungkin lo juga pernah ngerasa kayak gini, ngerasa hidup jalan terus tapi diri lo ketinggalan entah di mana. Dan kalau lo lagi ada di fase itu, semoga cerita ini bisa jadi teman kecil yang nemenin lo. Amin. Tanpa ngehakimi, tanpa nyuruh kuat, cuma nemenin lo sebentar buat ngerasa dipahami dan gak sendirian. Gue mulai kehilangan diri gue sendiri sejak terlalu sering nyesuaiin diri sama orang lain. Di lingkungan, di kerjaan, di hubungan. Gue jadi versi yang orang lain mau, bukan versi yang gue butuhin. Lama-lama gue lupa suara hati gue sendiri. Setiap ngambil keputusan, yang gue pikirin selalu pendapat orang. Takut salah, takut ngecewain, takut ditinggal. Gue bilang iya ke banyak hal yang sebenarnya bikin gue capek. Gue tahan perasaan, gue tekan keinginan, gue pura-pura kuat. Dari luar gue kelihatan baik-baik aja, tapi di dalam gue makin asing sama diri sendiri. Gue sering nanya ke diri gue, sebenarnya gue pengen apa sih? Tapi nggak ada jawaban. Yang ada cuma lelah. Hidup gue jalan di autopilot, bangun kerja, pulang lagi. Repeat nih. Nggak ada yang salah, tapi nggak ada yang bikin gue ngerasa utuh. Dan di situ gue sadar, gue nggak kehilangan arah. Gue kehilangan diri gue sendiri tanpa sadar sedikit demi sedikit. Pernah satu malam, gue duduk lama diem tanpa musik, tanpa HP. Gue coba dengerin isi kepala gue sendiri, tapi yang gue temuin cuma sunyi. Gak ada mimpi, gak ada semangat, gak ada tujuan jelas. Itu momen yang bikin gue takut. Takut karena gue ngerasa kosong, gue ngerasa hidup cuma buat bertahan, bukan buat dijalanin. Gue mulai ngerasa asing sama diri gue sendiri, kayak lagi hidup karakter orang lain. Gue rindu versi gue yang dulu, yang berani, yang jujur sama perasaan, yang tahu kapan harus berhenti. Tapi gue nggak tahu caranya balik. Di usia segini semua orang kayak punya tujuan. Ada yang sukses, ada yang bahagia, ada yang kelihatan nemu jalannya. Gue di tengah bingung dan capek pura-pura baik-baik aja. Di situ gue sadar, kehilangan diri sendiri tuh rasanya lebih sepi daripada sendirian. Anjing. Karena lo ada tapi nggak tahu siapa diri lo sebenarnya, dan itu bikin hati berat setiap malam datang tanpa jawaban yang pasti. Itu emang gak enak banget gitu loh. Pelan-pelan gue mulai nyadar kalau gue mau nemenin diri gue lagi, gue harus berhenti lari. Gue mulai jujur ke diri sendiri walau sakit. Ngaku kalau gue capek, bingung dan gak tahu arah. Gue mulai berhenti nyalain diri sendiri karena belum jadi apa-apa. Gue kasih waktu buat diri gue sendiri tanpa tuntutan. Gue coba inget lagi hal-hal kecil yang dulu bikin gue seneng. Dengar lagu lama, nulis jalan sendirian, mikir tanpa gangguan. Gue belajar bilang enggak ke hal yang bikin gue makin kosong. Gak semua orang suka, tapi gue mulai ngerasa lebih jujur. Dari situ gue ngerti, nemuin diri sendiri itu proses, bukan sekali jadi. Betul, ada hari gue kuat, ada hari gue jatuh lagi, tapi setidaknya sekarang gue gak ninggalin diri gue sendiri. Wah, mantap tuh, keren. Gue belajar jadi temen buat diri gue sendiri, dan pelan-pelan gue mulai ngerasa hidup lagi, walau masih pelan, masih belajar, dan masih jauh dari sempurna. Wah, itu respect, bagus tuh. Buat lo yang dengerin cerita ini sampai akhir, thank you banget. Gue juga mengucapkan biasa ya, seperti biasa gue ucapin thank you sekali gitu. Lu udah ngebagiin cerita lo. Serius, kalau lo lagi ngerasa kehilangan diri lo sendiri, gue harap lo tahu satu hal. Apa tuh? Lo gak sendirian. Anjing. Banyak dari kita lagi ada di fase ini, cuma gak semua berani ngomong. Gak apa-apa kalau lo lagi bingung, gak apa-apa kalau lo lagi pelan. Hidup bukan lomba dan nemuin diri sendiri butuh waktu. Terima kasih udah mau ngasih ruang buat cerita ini. Semoga channel ini bisa terus hidup, konsisten, dan jadi tempat aman buat lo yang lagi capek sama hidup. Thank you lo. Jangan lupa jaga diri lo, dengerin perasaan lo, dan kasih waktu buat diri sendiri. Terima kasih karena udah ngebacain atau ngedengerin. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Semoga suatu hari
nanti lo bisa nemuin diri lo lagi dan ngerasa bangga karena lo nggak nyerah di fase paling bingung dalam hidup lo. Kadang emang ngerasa begitu ya, namanya apa namanya, apalagi di usia di kepala dua gitu, bukan kepalanya ada dua tapi di usia 20-an, bahwasannya di usia 20-an itu terutama bagi lanang ya, mereka itu rata-rata kayak gue gini gitu loh, masih nggak tahu arahnya hidup mau kemana ya kan, nih gue bisa sukses apa enggak ya, ini kok gue masih gini-gini aja ya gitu loh. Gue nggak bilang itu hal yang wajar ya, itu tai, itu gak enak banget gitu loh, ini gue lagi ngerasain hal itu anjing. Halo buat lo yang lagi dengerin cerita ini, semoga hari lo masih bisa dilewatin walau rasanya berat. Perkenalin, gue umur pertengahan 20-an, lagi ada di fase hidup yang katanya transisi. Dari luar hidup gue kelihatan normal, kerja jalan, nongkrong kadang, ketawa masih bisa. Tapi jujur, ada satu hal yang bikin gue sering bengong sendirian. Gue ngerasa asing sama diri gue sendiri. Dulu gue tahu gue siapa, gue mau kemana dan apa yang bikin gue semangat. Sekarang semuanya kabur. Gue jalanin hari cuma karena harus. Gue ngejalanin hari cuma karena harus, bukan karena pengen. Oh, jadi kayak kerja gitu kan. Kerja kan harus ya kan, biar lu bisa makan tiap hari. Cerita ini gue sampaikan bukan buat nyari simpati, tapi buat jujur. Karena mungkin lo juga ngerasain hal yang sama. Hidup jalan terus, tapi lo ngerasa ketinggalan di belakang. Dan kalau lo lagi ada di titik ini, semoga cerita ini bisa nemenin lo sebentar, tanpa nasihat, tanpa tuntutan, cuma jadi suara kecil yang bilang lo gak sendirian ngerasain hal ini. Waduh. Gue mulai kehilangan diri gue sendiri sejak terlalu fokus ngejar standar hidup orang lain. Gue bandingin diri gue sama mereka yang kelihatan lebih sukses, lebih bahagia, lebih yakin sama hidupnya. Tanpa sadar, gue maksa diri buat ngikutin ritme yang bukan punya gue. Gue ambil keputusan karena takut ketinggalan, bukan karena gue yakin. Gue kerja keras tapi nggak ngerasa puas. Gue sibuk tapi nggak ngerasa hidup. Setiap hari rasanya kayak ngulang rutinitas tanpa makna. Gue lupa nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue pengen apa. Semua jadi tantangan, tuntutan umur, tuntutan lingkungan, tuntutan sosial. Gue takut berhenti karena takut bilang gagal. Jadi gue terus jalan walau hati kosong dari luar. Orang mungkin lihat gue baik-baik aja, tapi di dalam gue ngerasa kayak lagi main peran. Dan makin lama gue makin jauh dari versi diri gue yang dulu. Yang jujur, yang berani, dan yang tahu kapan harus berhenti. Dari suatu momen yang bikin gue sadar, gue beneran kehilangan diri gue sendiri. Suatu malam gue capek banget tapi gak tahu kenapa. Bukan capek fisik tapi capek hidup. Gue duduk lama, HP di tangan tapi gak pengen buka apa-apa. Gue ngerasa kosong. Gue coba inget kapan terakhir kali gue ngerasa bahagia tanpa alasan. Tapi gak nemu jawabannya. Di situ gue panik. Takut karena gue ngerasa hidup gue hampa. Gue hidup tapi gak ngerasa hadir. Gue ngerasa asing sama pikiran sendiri. Gue sadar selama ini gue terlalu sibuk nyenengin orang lain sampai lupa dengerin diri gue sendiri. Anjing. Gue jarang jujur sama perasaan gue. Sama gue tahan. Gue simpen. Lama-lama semua itu numpuk dan bikin gue kehilangan arah. Kehilangan diri sendiri itu rasanya aneh. Lo ada tapi lo gak kenal siapa diri lo sekarang. Dan itu bikin hati berat tiap malam. Betul, anjing. Pelan-pelan gue mulai nyoba buat balik kenal diri gue sendiri. Pelan-pelan gue mulai nyoba buat balik kenal diri gue sendiri. Gak langsung nemu tapi mulai nyari. Gue berhenti sejenak dan ngaku kalau gue lagi bingung. Gue mulai nanya ke diri sendiri apa yang sebenarnya gue rasain, bukan apa yang seharusnya gue rasain. Gue belajar berhenti membandingkan hidup gue sama hidup orang lain. Gue kasih izin ke diri gue buat pelan. Gue mulai lakuin hal-hal kecil yang dulu gue suka tanpa mikirin hasil. Wah, ini gue kayak relate itu sama gue apa yang gue jalanin sekarang anjing. Jalan sendirian, denger lagu lama, nulis isi kepala. Gue juga mulai berani bilang enggak ke hal yang bikin gue makin kosong. Gak semua orang ngerti, tapi gue mulai ngerasa lebih jujur. Dari situ gue sadar, nemuin diri sendiri itu bukan tentang balik ke versi lama, tapi kenal versi yang lebih baru. Versi yang mungkin lebih capek, lebih hati-hati, tapi lebih jujur. Dan itu gak apa-apa. Buat lo yang dengerin cerita ini sampai akhir, thank you banget, serius. Kalau lo lagi ngerasa kehilangan diri lo sendiri, gue harap lo tahu satu hal, lo gak rusak. Lo cuma lagi tumbuh, gak semua fase hidup harus jelas dan rapi. Ada fase bingung, fase sepi, dan fase capek harus yang dilewatin. Terima kasih udah mau ngasih waktu buat dengerin cerita ini. Semoga channel ini bisa terus hidup, konsisten, dan jadi tempat aman buat lo yang lagi nyari diri sendiri. Thank you atas supportnya gitu loh. Jangan terlalu keras sama diri lo gak harus tahu semua jawabannya sekarang. Pelan-pelan aja. Thank you karena udah ngebacain atau ngedengerin sampai selesai. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Semoga suatu hari nanti lo bisa berdiri dan bilang ke diri lo sendiri, gue emang sempat hilang. Gue emang sempat hilang tapi gue gak pernah berhenti nyari. Anjing,
Anjing itu quote itu kata-katanya dalam banget itu ya. Gue sempet hilang tapi gue nggak pernah berhenti buat nyari, anjir. Next, cerita selanjutnya nih, mungkin satu lagi kali ya, karena udah terlalu banyak banget nih, ada 2.225.000.000 gitu loh. Halo, buat lo yang lagi dengerin cerita ini, semoga hati lo masih kuat buat nerima apapun yang lagi terjadi. Perkenalin gue umur 27 tahun. Lagi ada di fase hidup yang kelihatannya stabil, kerja tetap, circle aman, hidup kelihatan baik-baik aja. Tapi entah kenapa gue sering ngerasa kosong. Gue bangun pagi tanpa semangat, ngejalanin hari tanpa tujuan jelas. Dulu gue tahu apa yang gue mau. Sekarang gue cuma ngikutin arus. Gue senyum tapi rasanya palsu, anjing. Cerita ini gue sampaikan bukan buat ngeluh, tapi buat jujur. Karena mungkin lo juga pernah ngerasa kayak gini, ngerasa hidup terus jalan, tapi diri lo kayak ketinggalan. Dan kalau lo lagi ada di fase itu, semoga cerita ini bisa nemenin lo sebentar, tanpa nasihat, tanpa tuntutan, cuma jadi teman yang bilang lo gak sendirian dan perasaan lo itu valid. Gue mulai kehilangan diri gue sendiri sejak terlalu sibuk ngejar pengakuan. Gue pengen dianggap berhasil, pengen dipuji, pengen kelihatan aman. Tanpa sadar gue ngerobanin banyak hal yang sebenarnya penting buat gue. Waktu istirahat, perasaan bahkan mimpi kecil yang dulu bikin gue hidup. Gue mulai ngambil keputusan bukan karena yakin, tapi karena takut tertinggal, takut dibandingin, takut gagal, takut gak sesuai ekspektasi. Lama-lama gue capek sendiri, tapi gue tetap jalan karena berhenti rasanya lebih menakutkan. Dari luar hidup gue kelihatan rapi, tapi di dalam gue berantakan. Gue sering nanya ke diri gue, sebenarnya gue lagi ngejar apa sih? Tapi nggak ada jawaban. Yang ada cuma capek. Hidup gue kayak di mode autopilot. Semua dilakukan karena harus, bukan karena mau. Wih, itu gak enak banget itu. Dan disitu gue sadar gue bukan cuma capek, gue kehilangan diri gue sendiri perlahan tanpa gue sadar. Ada satu momen yang bikin gue bener-bener sadar. Suatu malam, gue pulang kerja dan duduk lama di kamar. Gak buka HP, gak nyalain apa-apa, gue cuma diem. Dan disitu gue ngerasa kosong banget. Bukan sedih, bukan marah, tapi hampa. Gue nyoba inget kapan terakhir kali gue ngerasa bangga sama diri gue sendiri. Tapi gue nggak ingat. Itu bikin gue takut. Takut karena gue ngerasa hidup. Gue nggak gue jalanin dengan sadar. Gue kayak numpang lewat di hidup gue sendiri. Gue terlalu lama nurutin apa yang seharusnya sampai lupa apa yang gue butuhin. Aduh. Gue jarang dengerin diri gue sendiri. Semua perasaan gue tekan, gue simpen, lama-lama numpuk dan bikin gue asing sama diri gue sendiri. Di usia segini semua orang kelihatan punya arah. Gue enggak. Dan rasa kehilangan diri sendiri itu ternyata lebih nyakitin daripada sekedar capek atau sedih. Pelan-pelan gue mulai belajar berhenti. Bukan berhenti hidup, tapi berhenti bohong ke diri sendiri. Gue mulai ngaku kalau gue lagi bingung dan capek. Gue berhenti nyalain diri gue karena belum sampai mana. Gue kasih waktu buat diri gue sendiri tanpa target. Gue mulai ngelakuin hal kecil yang dulu gue suka, walau sederhana. Jalan sendirian, denger lagu, nulis speakernya yang gak pernah gue capin. Wah, berarti sama nih kasusnya yang tadi nih ya. Gue juga mulai berani nolak hal yang bikin gue makin kosong. Gak semua orang ngerti, tapi gue mulai ngerasa lebih jujur. Dari situ gue belajar satu hal penting. Nemuin diri sendiri itu bukan soal balik ke versi lama, tapi nerima versi yang sekarang. Versi yang mungkin lelah, bingung, tapi masih mau nyoba. Dan itu gak apa-apa selama gue gak ninggalin diri gue sendiri. Gue yakin gue masih di jalur yang benar walau pelan dan gak sempurna. Buat lo yang masih dengerin sampai akhir, thank you banget. Serius, cerita ini mungkin sederhana tapi perasaan nyata. Kalau lagi ngerasa kehilangan diri lo sendiri, gue harap lo tahu satu hal. Lo gak rusak, lo cuma lagi tumbuh. Hidup emang kadang bikin kita nyasar, tapi itu bagian dari perjalanan. Terima kasih udah mau ngasih waktu buat dengerin cerita ini. Semoga channel ini bisa hidup konsisten dan jadi tempat aman buat lo yang lagi capek sama hidup. Waduh, thank you banget ya atas supportnya, friend. Jangan terlalu keras sama diri lo gak harus nemuin semua jawaban sekarang. Pelan-pelan aja. Thank you karena udah ngebacain atau dengerin sampai selesai. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Semoga suatu hari nanti lo bisa nemuin diri lo lagi dan bangga lo gak nyerah di fase paling gelap dalam hidup lo. Amin ya. Semoga ya. Gue sih nggak terlalu berharap banyak. Bahwasanya channel ini emang pure dari hati gue paling dalam gitu. Bahwasanya channel ini ya karena ada gap gitu loh. Bahwasanya nggak semua orang itu mau didengar, nggak semua orang itu pengen didengar gitu loh. Maksudnya nggak pengen mau didengar lagi. Nggak semua orang itu pengen gitulah. Oke, cuy. Terima kasih. Terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih juga atas supportnya. Terima kasih juga buat lu yang udah nge-share cerita lu dengan apa adanya. See you next time. Peace. Enjoy.